Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari yang berbahagia, hari yang penuh sukacita. Sebab setiap hari Minggu kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Ia telah menang dan Ia menjadikan kita orang-orang yang menang bersama-sama dengan Dia, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, pada hari Minggu yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni melakukan apa yang baik. Ya, melakukan apa yang baik. Dan sebelum lebih jauh, saya ingin membaca sebuah ayat bagi kita yang mendasari tema ini. Mika 6 ayat 8. Ya, Mika 6 ayat 8 yang berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya. Nah, melakukan apa yang baik. Sebagai manusia, saudara-saudara, Alkitab mewahyukan bahwa kita diciptakan istimewa. Ya. Kita diciptakan serupa segambar dengan Sang Pencipta kita. Artinya bahwa kita itu diciptakan dengan mewarisi sifat-sifat daripada Tuhan sendiri. Ya. Kita semua tahu sifat Tuhan, segala sifat yang maha, yang baik itu adalah sifat Tuhan. Namun apakah yang dimaksud dengan sifat-sifat Tuhan diberikan kepada kita? Nah, sebagai manusia, kita punya kecondongan atau kecenderungan untuk melakukan apa yang baik, ya. Dan tentu saja sudah seharusnya sebenarnya pengetahuan, pengertian apa yang baik ini harus berasal dari Tuhan. Karena jikalau tidak demikian, maka cenderung manusia akan membangun kebenarannya sendiri. Dan jikalau manusia membangun kebenarannya sendiri, maka kecenderungannya adalah tidak takluk lagi kepada kebenaran Allah. Karena bagaimanapun hebatnya manusia membangun kebenarannya tanpa pewahyuan tentang kebenaran Allah, seringkali akan berakhir kepada kejahatan. Karena manusia terbatas, kebaikan kita bagaimanapun hebatnya dijaga tanpa campur tangan Tuhan, seringkali tanpa kita sadari akan terdistorsi dan akhirnya berakhir kepada sesuatu yang jahat. Namun jikalau kebaikan kita berasal dari Tuhan, pengertian yang berasal dari Dia berdasar atas firman-Nya, maka kebaikan kita akan indah sekali. Apalagi jikalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus. Bukan hanya orang-orang yang diciptakan menjadi miliknya yang berharga, ciptaannya yang serupa segambar dengan Dia, tetapi menjadi umat tebusannya yang diciptakan kembali, yang diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Tentu kecenderungan kita untuk mengerjakan apa yang baik akan semakin hebat, semakin indah, dan ditopang oleh kekuatan kuasanya. Ya. Nah, dalam firman Tuhan tadi mengenai apa yang baik itu dapat dibagi menjadi dua. Ya, dalam kaitan dengan sesama dan juga dalam kaitan dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Nah, dalam kaitan dengan sesama kita diajak menjadi orang yang berlaku adil. Ya. Apa sih artinya adil? Berlaku adil itu yang paling mendasar berarti kita berlaku tidak memandang muka. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bersama, kita memiliki berbagai macam latar belakang. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang terkenal, ada orang yang kurang dikenal. Ada orang yang dianggap penting, ada orang yang dianggap kurang penting, begitu ya. Tetapi dalam kehidupan kita bergereja, hidup sebagai umat Tuhan, kita meletakkan semua latar belakang dan status sosial itu. Kita semua duduk sama rendah, kita berdiri sama tinggi. Sebab kita semua adalah anak-anak daripada Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Tanpa Kristus kita semua dibayangi oleh bayang-bayang maut, tapi bersama Kristus kita hidup dalam hidup yang kekal, bahkan sebagai ahli-ahli waris yang sah daripada kerajaannya, saudara-saudara. Jadi berlaku adil, tidak memandang muka. Ya, berlaku adil, tidak memandang muka. Berikutnya apalagi? Kita hidup berlaku secara proporsional pada porsinya. Berlaku tidak pandang muka itu yang paling mendasar. Yang lebih khusus lagi adalah bagaimana kita berlaku itu secara proporsional. Ya. Di dalam surat 1 Timotius 5 ayat 1-2 kita diberikan gambaran yang indah sekali. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Dengan penuh kemurnian. Kita melihat orang-orang tua kita pandang sebagai orang tua kita. Yang lebih tua kita pandang sebagai kakak-kakak kita. Yang lebih kecil kita pandang sebagai adik-adik kita. Intinya Tuhan mengajak kita hidup selayaknya keluarga. Bukankah kita keluarga di dalam Tuhan?
keluarga besar dalam Kristus, saudara-saudara. Itu dia, hidup berlaku proporsional. Kemudian mencintai kesetiaan. Ya. Orang yang setia itu adalah orang yang mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tentu kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Kerjakanlah dengan baik, dengan maksimal. Kerjakan sampai tuntas. Ketika kita setia, bekerja dengan sukacita, dengan tuntas, bertanggung jawab, maka kepercayaan demi kepercayaan akan diberikan kepada kita. Apa sebabnya? Karena kita terbukti orang-orang yang bisa dipercaya, layak diberikan kepercayaan. Ya. Dan di dunia ini sampai hari ini, menemukan orang yang sungguh-sungguh bisa dipercayai bukanlah perkara yang mudah. Tapi jikalau kita bisa ya, menampilkan buah, yakni sikap hidup yang penuh dengan kesetiaan, bisa dipercayai, di situ kepercayaan akan mengalir. Apalagi bagi kita yang sudah menikah gitu ya, saudara-saudara, setialah kepada pasangan kita. Dulu waktu kita masih muda, kita menikah dengan orang yang kita cintai. Tapi kini sesudah menikah, kita mencintai orang yang kita nikahi. Amin. Karena orang yang setia akan lebih menjadi inspirasi dibanding yang tidak. Ya, dengan demikian hidup kita berbuah, membawa sukacita bagi banyak orang. Itu dia. Melakukan apa yang baik dalam kaitan dengan sesama. Kemudian juga dalam kaitan dengan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Firman Tuhan berkata supaya kita itu hidup rendah hati di hadapan Allah kita. Hidup rendah hati di hadapan Allah kita. Rendah hati artinya selalu bersyukur. Ya. Orang yang selalu bersyukur itu akan melihat sisi terang dari setiap hal. Ya. Dalam hidup ini saudara-saudara saya tahu ada suka dan duka. Tapi orang yang rendah hati akan mau sungguh-sungguh mengenali yang mana pemberian-pemberian Tuhan. Yang mana pemberian-pemberian sejahat. Pemberian Tuhan mesti kita terima, kita syukuri saudara-saudara. Dan bukankah lagu-lagu pujian maupun juga banyak khotbah firman Tuhan yang mendorong kita untuk menghitung berkat Tuhan. Orang yang betul-betul menghitung berkat Tuhan akan menyadari betapa Tuhan itu sangat baik, ya. Dan sukacita yang Tuhan karuniakan jauh lebih besar daripada duka cita kita dalam kehidupan ini. Nah, berikutnya orang yang rendah hati juga orang yang meninggikan Tuhan. Ya. Dalam hidup ini kita bisa saja ya dipuji orang karena mungkin prestasi ataupun juga apa yang kita buat, kasih kita yang tulus dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang penting adalah setiap pujian yang kita terima harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, tidak mesti sedikit-sedikit bilang bukan saya tapi Tuhan. Tidak mesti begitu juga, tapi dalam hati yang terdalam ada suatu motif yang sangat jelas. Tuhan tahu bahwa setiap kali kita menerima pujian kita berkata, puji Tuhan. Dan dalam doa kita, Tuhan, pujian hanya bagi Engkau saja. Ya, bahkan orang yang rendah hati juga adalah orang yang melihat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, dia selalu memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita hidup melakukan apa yang baik, di situ hidup kita betul-betul akan menjadi berkat. Bagi sesama akan menjadi berkat. Di hadapan Tuhan, hidup kita adalah suatu ibadah yang sangat harum dan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya. Namun demikian, apa jadinya jikalau kita menolak apa yang baik itu? Ya, Tuhan menunjukkan apa yang baik. Bahkan Dia adalah pribadi yang maha baik, memberikan dirinya untuk keselamatan dan juga kehidupan kekal kita. Bagaimana kalau kita menolak kebaikan yang berasal dari Tuhan? Di dalam Pengkhotbah 12, saudara-saudara, saya mengajak kita membaca kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 pasalnya yang terakhir, saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 12 ya. 12 ini lebih utuh saya rasa, saya akan bacakan bagi kita semua. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena kekurangan jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicau burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang jadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timah dirusakkan di sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau kita menolak yang baik yang berasal dari Tuhan, gitu ya? Apalagi menolak pribadinya, dirinya sendiri yang maha baik yang menyelamatkan kita. Yang pertama adalah kita akan kehilangan masa muda yang berharga. Ya, khususnya kita yang masih muda di sini. Kita kehilangan masa muda yang berharga. Saudara-saudara, masa muda itu singkat sekali. Masa muda di dunia ini tidak selamanya. Oleh karena itu rugi sekali kalau kita menyia-nyiakan masa muda kita. Nah, di masa muda kita, pengkhotbah berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kita ingat Tuhan sejak kapan? Sejak muda. Jangan tunggu tua baru ingat Tuhan. Kekristenan adalah iman yang tidak menunggu tua untuk mengenal Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan bukan soal umur, tapi soal hati yang terbuka, hati yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Bahkan pengenalan akan Tuhan juga tidak berbanding lurus dengan pengetahuan seseorang. Seseorang bisa saja memiliki gelar yang panjang sekali, tingkat pendidikan akademis yang begitu tuntas gitu, sampai di puncak, tapi belum tentu mengenal Tuhan atau sungguh-sungguh mengingat Sang Pencipta. Apa sebabnya? Karena untuk mengenal Tuhan kita harus rendah hati. Hati kita terbuka dan jalannya adalah Kristus. Ya, jangan tunggu tua, mulai sejak muda. Ya, karena jikalau kita mulai sejak muda, kita akan menemukan dan mengalami banyak sekali kesaksian-kesaksian indah bersama dengan Tuhan. Namun yang membuat tidak sedikit orang muda yang akhirnya kurang semangat mengenal Tuhan adalah seringkali karena tidak mencapai inti daripada kekristenan itu sendiri. Gitu ya. Jadi sibuk hanya menghidupi sebuah agama dengan seperangkat peraturan, mentaati itu. Dan akhirnya ketika semakin giat mentaatinya, semakin tidak bisa. Akhirnya semakin takut dan akhirnya tidak confidence, ya. Iman jadi lemah dan merasa diri sangat kurang nilainya. Saudara, inti kekristenan sesungguhnya bukan kuat gagahnya kita. Inti kekristenan juga bukan tentang kesalahan pribadi kita. Tapi inti kekristenan adalah hidup di bawah anugerah Tuhan. Dan Tuhan hidup dalam diri kita. Ini dia. Bagaimana menghayati hidup di mana Tuhan hidup dalam diri kita. Sehingga segala hal yang lain, baik itu kesalehan, kebajikan, itu mengalir dari dalam, dari Tuhan. Bukan dari kuat gagah kita, bukan dari komitmen kita, bukan. Tapi dari Tuhan yang hidup dalam diri kita. Nah, dari situlah, saudara-saudara, kita akhirnya akan menikmati sekali. Rupanya indah sekali hidup di dalam Tuhan. Bukan kuat gagahku, tapi roh Tuhan yang bekerja dalam aku. Ini yang membuat kita, sekalipun banyak orang ketakutan, kita menjadi orang yang penuh dengan iman. Tidak dikuasai ketakutan. Ketika banyak orang khawatir, kita menjadi orang yang penuh syukur. Karena kita tahu Tuhan memelihara kita. Ketika banyak orang takut dengan kekekalan yang akan mereka hadapi, kita dalam ketentraman, karena jaminan pasti, pengharapan pasti dalam Kristus Yesus, bahwa kita akan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan saya yakin, kita yang betul-betul menghargai masa muda kita akan menghidupi masa muda yang produktif, masa muda yang menikmati betul pertemanan, persahabatan, karir kita terbangun dari dasar, dan saudara-saudara kita berbuah lebat dalam berbagai kebajikan dan juga pelayanan. Indah sekali. Oleh sebab itu mulailah kenal Tuhan. Ingat Sang Pencipta sejak kita muda. Ya. Orang yang betul-betul menghargai Tuhan, pribadinya yang nyata dalam sabdanya, akan menikmati masa muda yang indah sekali. Berikutnya, seandainya gitu ya, kita menjadi orang-orang yang menolak kebaikan Tuhan, maka kita menjadi orang yang kehilangan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu adalah rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1b, ya, dikatakan demikian. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pribadinya yang baik dan jalan-jalannya, menjadi orang yang tidak ada kesenangan dalam dirinya. Tapi kita menikmati kesenangan. Namun kesenangan di dalam Tuhan, ingatlah dasarnya berasal dari Tuhan.
Dan selalu diresponi dengan syukur. Berasal dari Tuhan, diresponi dengan syukur. Saudara-saudara, itu dia. Kesenangan, kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Dan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan juga sifatnya proporsional. Ya. Harus pada porsinya. Ada batasan-batasannya. Seandainya kita suka kuliner gitu ya. Kita suka kuliner apa misalnya? Babi guling gitu. Di Bali kan suka babi guling. Kalau kita makan makanan itu setiap hari selama seminggu aja, maka minggu depan kita kehilangan sukacita makan makanan babi guling. Apa sebabnya? Karena kita makan tidak pada porsinya. Ya. Apalagi jika seseorang mencari kebahagiaan yang bukan-bukan, misalnya lewat narkotika. Orang yang pakai narkotika itu dosisnya harus selalu ditingkatkan. Waktu demi waktu, bulan demi bulan. Ini yang membuat seseorang tidak pernah sukses jadi pecandu. Pada akhirnya harus direhabilitasi. Karena dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Amsal 25 ayat 6 menyatakan hal yang indah sekali. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Ya. Madu itu baik sekali. Tapi kalau kita kekenyangan madu sampai muntah-muntah, itu yang baik sudah menjadi tidak baik lagi. Sebabnya adalah kita tidak menikmatinya pada porsinya, tidak proporsional. Saya yakin dalam jalan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, hikmat Tuhan akan menolong kita untuk betul-betul hidup pada porsinya. Ya. Dan contoh lainnya adalah begini. Jangan menikmati kesenangan seumur hidup dalam satu hari gitu ya. Jikalau kita menikmati kesenangan dalam hidup ini dalam satu hari, maka seumur hidup akan hidup dengan pantangan yang luar biasa. Karena apa yang bisa dinikmati seumur hidup, kita nikmati sehari. Ya, sudah tahu maksud saya. Itu yang kedua, kehilangan kebahagiaan. Yang ketiga, jikalau kita tidak sungguh-sungguh membangun hidup kita dalam kebaikan, ya, dalam jalan Tuhan, dalam pribadi Tuhan sendiri, maka hidup kita akan runtuh, saudara-saudara. Runtuh artinya hidup kita itu tidak menjadi berkat, ya, dan tidak dinikmati, dan kita merasa kurang bermakna. Kita merasa hidup kita hampa. Nah, ada gunanya kita hidup begitu. Saya ingat dulu ya, kesehatan saya sempat runtuh. Sudah saya sharing kesaksian sedikit ya. Sebabnya adalah, salah satu sebabnya adalah saya terlalu perfeksionis ya. Menuntut diri berlebihan sampai menghancurkan kesehatan, dimulai dengan tidak tenang ketika tidur, tidak enak makan ya. Karena terlalu menuntut diri sendiri, tubuh itu sampai tidak kuat dia. Akhirnya sakit ya. Tapi sejak itu saya mengejar apa itu rahasia kesembuhan, kebijaksanaan ya. Hidup ini bukan soal cepat-cepatan, tapi hidup ini soal berhikmat dan konsisten. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, jikalau kita tidak menempuh jalan Tuhan, yang baik pun bisa meruntuhkan kita. Tapi kalau kita tahu jalan-jalan Tuhan, jalan kebijaksanaan, bukan semata cepat, bukan semata pintar, cerdas, tapi bijaksana, berhikmat, di situ hidup kita akan terus dibangun dan dibangun secara konsisten, sehingga menjadi bangunan kesaksian, inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, saudara-saudara, ayat yang ke-8 ya. Jikalau kita menolak kebaikan Tuhan dan pribadinya yang baik itu, maka cenderung kita akan kehilangan arti hidup kita. Ayat yang 8 dikatakan demikian, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ya. Kita kehilangan arti hidup kita. Apa sebabnya? Karena kita menolak Kristus sebagai sumber dan pribadi yang menolong kita menjalani kehidupan, bahkan membuat kita sampai kepada tujuan kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa hidup ini adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Begitu kita menghilangkan Kristus sebagai sumbernya, saudara-saudara, Tuhan sebagai sumbernya, maka hidup kita ini hidup yang tanpa tujuan. Jikalau kita hidup tanpa tujuan hidup kita lama-lama akan membosankan. Hidup yang membosankan tidak layak dihidupi, sehingga banyak orang berpikir pendek gitu ya. Tapi dalam Kristus Yesus kita tidak seperti itu. Apa sebabnya? Karena kita tahu bahwa di dalam Kristus tujuan hidup. Hidup kita makin lama makin berharga. Sehingga kita akhirnya dapat berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bukan secara harafiah, tapi secara kiasan. Ya. Bahwa hidup kita terlalu produktif untuk diakhiri dengan segera. Yang terakhir, kalau kita menolak kebaikan Tuhan, maka kita akan berakhir menjadi orang yang bersalah dalam penghakiman Tuhan. Saudara, hidup ini hanya sekali. Manusia hidup sekali kemudian dihakimi. Tanpa kita berlindung kepada kebaikan Tuhan, berlindung kepada Kristus dengan jalan-jalannya, kita tidak akan bisa bertahan dalam penghakiman terakhir. Tidak ada manusia yang bisa hidup sempurna.
sehingga dinyatakan layak benar pada penghakiman terakhir. Tapi Kristuslah datang supaya segala dosa kita ditaruh pada dirinya. Kristus hidup dengan sempurna supaya kita dibenarkan karena iman. Dia menanggung segala hukuman kita supaya kita dibebaskan. Sehingga hari ini, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, penghakiman terakhir adalah saat yang paling sukacita. Di situ Allah Bapa akan mengapresiasi setiap pekerjaan kita yang kita kerjakan dalam iman, dalam Kristus, dan juga memberikan kita mahkota kemuliaan. Ya, jadi hari ini, saudara-saudara, hiduplah dalam kebaikan, dalam jalan Tuhan, dalam pribadinya, dan jalan-jalan yang Dia tunjukkan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berharga. Ya, masa muda kita berharga, kehidupan kita berharga. Kebahagiaan kita konsisten. Hidup kita terus dibangun jadi bangunan yang indah dan kesaksian inspirasi. Dan hidup kita produktif. Ya. Bahkan kita akan berakhir. Dengan demikian, saudara-saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan dan bergenap di setiap rencananya, rancangannya, dan menerima pemberian-pemberiannya. Dan pemberian-pemberiannya itu adalah baik adanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.